Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Ini munajat, berarti munajat ke-7 sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi kaifa takiluni ila nafsi wa qad tawakkalta li wa kaifa udamu wa antan nasiru li am kaifa ukhibu am kaifa akhibu wa antal hafiyyu bi ha anta ha ana atawassalu ilaika bi faqri ilaika wa kaifa atawassalu ilaika bima huwa muhalun ayyasila ilaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzalika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Jadi kalau hati ini sudah memadukan, artinya hati kita padukan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak ada alasan untuk untuk menyandarkan kepada selain Allah. Maka beliau mengingatkan dengan munajatnya, ilahi, oh Tuhan, kaifa takiluni ila nafsi, bagaimana engkau memberi beban kepadaku, pada diriku, sedangkan waqt tawakal tali, engkau telah memerintahkan, ya, soal penyerahan diri kepadamu untukku. Artinya engkau menyerahkan bahwa jaminan seluruh penyerahanku padamu ini engkau jamin, ya Allah. Lalu bagaimana aku harus merasa terbebani, lalu aku menyerahkan persoalan-persoalan ini kepada orang lain selain engkau? Maksudnya begini, manusia itu seringkali ini Allah kan berfirman, ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, Allah mencukupinya. Ini maknanya bagaimana ini? Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah mencukupi. Apa yang? Ini pertanyaannya. Apa yang kita serahkan kepada Allah ini? Ya. Apa yang dicukupi oleh Allah? Ya. Apa yang dicukupi oleh Allah? Orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan apanya? Misalnya dengan seluruh masyakil, problemanya, misalnya
Fahuwa hasbuh, Allah mencukupinya dengan apa? Dengan apa Allah mencukupi kita ini? Ini kan pertanyaan. Ya Allah, aku kalau berserah diri, nah, maka engkau berjanji mencukupinya. Aku ini menyerahkan seluruh masalahku ini semuanya kepadamu. Nah, engkau akan mencukupi apamu? Fahuwa hasbuh. Ya. Maka ketika seseorang menyerahkan seluruh problemanya, dia menyadari sebenarnya, ya Allah, sebenarnya datangnya problema itu, masalah itu, hakikatnya ya darimu, minka, darimu Allah, darimu. Maka yang tahu solusinya, ya engkau yang memberi masalah ini. Nah, bukan kita yang tahu masalah itu. Kita nggak ngerti masalah, tiba-tiba diberi masalah oleh Allah. Nah, inilah fahuwa hasbuh. Ketika orang berserah diri, maka Allah akan menata solusi sesuai dengan yang minka, yang darimu Allah. Itu pasti solusi yang sempurna. Solusi yang sempurna. Bagaimana wujud solusi yang sempurna yang menurut Allah? Nah, karena solusi yang sempurna yang menurut kita nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Manusia itu sehebat-hebat manusia nggak bisa sempurna. Tapi ya, sebuah solusi yang paling tidak mengenakkan menurut kita. Menurut kita, Tuhan solusinya kok cuma begini, bukan ini yang aku maksud. Sesungguhnya itu adalah solusi paling sempurna dari Allah saat itu pada kita. Nah, itu namanya fahuwa hasbuh. Fahuwa hasbuh. Ini soal bagaimana kita meyakini agar bahwa di balik proses kita ini mendapat masalah yang kita hadapi, kita alami, jangan sampai berpikir bahwa sesungguhnya yang bisa menyelesaikan ini makhluk. Jangan. Tetap Allah. Hati kita harus begitu. Bahwa, nah gitu loh ya. Ini soal iradah. Al-iradah. Iradah ini akan menjadi muncul nanti aplikasinya, namanya masyiah. Masyiah. Nah, masyiah ini ya tentu ada yang hasanah ya, kemudian yang dolalah. Kehendak Allah itu, nah yang ini namanya mardiyah, diridhoi. Yang ini ghairu mardiyah, tidak diridhoi. Contohnya begini, kalau Allah menghendaki seseorang itu baik melalui masyiahnya Allah, maka orang itu dibukakan pintu-pintu ridhonya Allah. Taat, nolong orang, doain orang, mohonin ampunan pada Allah dosa-dosa orang. Nah, itu namanya pintu-pintu yang diridhoi. Itu tandanya Allah menghendaki, iradah itu kehendak Allah yang baik. Kalau kehendak Allah melalui masyiahnya yang dolalah, yudillu bihi mayyasha, misalnya Allah menyesatkan yang dikehendaki, maka pada saat yang sama Allah juga membukakan pintu-pintu yang tidak diridhoi, nuruti hawa nafsu, maksiat, wis
isinya riya, ujub, takabur, macam-macam dibuka oleh Allah di sini. Jadi inilah kita harus membedakan ya mengenai semuanya ini ya kehendak Allah, takdirnya Allah. Tetapi manusia di wilayah ini ada wilayah bebas. Bebas yang disebut wilayah ikhtiar. Ikhtiar itu artinya khiyar, pilihan, memilih. Orang bisa berikhtiar karena ada wilayah bebas. Kalau Anda nggak punya wilayah bebas, nggak bisa berikhtiar. Semua serba terpaksa, nggak bisa berbuat apa-apa. Karena ada wilayah bebas, maka Anda dimintai namanya mas'uliyah. Mas'uliyah itu apa? Pertanggungjawaban. Inna sam'a, pendengaran, wal basoro, wal fuada, aktivasi hati, ya, kullun ulaika kana anhu mas'ulah. Semuanya dimintai pertanggungjawaban karena semua bisa mengarungi wilayah bebas tadi. Itu loh, ya. Nah, ini maksudnya bahwa apa hubungannya dengan tawakal dan ikhtiar? Nah, kemudian begitu, ya. Ikhtiar. Kalau tadi disebutkan kalau Allah fahuwa hasbu, menjamin orang yang tawakal, maka orang yang berserah diri kepada Allah, dia akan dibukakan pintu bab abwab, pintu-pintu ikhtiar yang baik. Pasti ada. Oh, aku oleh Allah dikehendaki sukses. Anda pun dibukakan oleh Allah pintu-pintu ikhtiar untuk sukses itu. Wah, saya ikut pemilu kalah Pak, gitu. Kata Prabowo dulu, gitu ya. Oh ya, memang belum siap untuk ikhtiarnya untuk menang. Dia sudah berserah diri, baru dia siap. Ya tahun ini kan gitu aja. Itu maksudnya. Tapi harus ada ikhtiar ini. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa udhamu wa anta nasiru li, bagaimana aku merasa sengsara, ya, hancur hidupku, sedangkan wa anta nasiru li, engkaulah yang menolongku. Yang bisa menolong kita ini hanya Allah. Jangan sampai kita memiliki persepsi ini kalau saya nggak ada si A, si B nih, kayaknya nasibku hancur deh. Oh, itu iman kita juga sedang hancur saat itu. Ketika kita mengatakan gitu dulu, itu tanda iman kita sedang hancur. Harus, ya Allah, ada engkau yang menolong. Jadi, pertolongan Allah yang diridhoi oleh Allah, bukan menurut selera kita, ya. Kita berharap begitu. Am kaifa akhibu wa antal hafiyu bi, bagaimana aku bangkrut, istilahnya aku ini tersandung-sandung, hancur-hancuran juga, sedangkan engkau yang melindungi aku. Ini artinya orang, ini bahasa tawakal fahuwa hasbuh tadi, orang indikator, orang yang merasa dijamin oleh Allah. Orang merasa, ya Allah, engkau yang menjamin aku, engkau yang menolong aku, engkau yang melindungi aku, kurang apa, kan gitu.
Itu tanda-tanda memang tawakal kita sudah benar. Tapi kalau tawakal sambil menggugat, gitu ya, menggugat Allah, saya tak serah, pasrahlah pada Allah. Tapi mikir-mikir, yang benar sih Tuhan. Wah, ini namanya kita pasti tidak merasa dijamin oleh Allah. Anda menyerahkan ya kepada, ini hubungannya dengan trusty. Trust Anda kepada Allah itu sejauh mana itu menyangkut soal iman Anda kepada Allah. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah akhirnya apa kata Ibnu Athaillah? Kalau begitu Tuhan, aku ini sudah merasa nggak berdaya sebenarnya, nggak mampu, hina dina, lemah. Ana atawassalu ilaika bifaqri, ana tawassalu ilaika bifaqri ilaik. Nah sekarang Tuhan, aku berperantara sekarang. Aku sudah nggak punya apa-apa. Perantaraku lalu apa? Jadi perantara aku sekarang ini adalah kefakiranku itu sendiri Tuhan. Beliau mengatakan gitu. Ini kan pergolakan logika, ya. Aku sudah nggak punya apa-apa, ini nggak punya. Punyaku apa? Ya rasa fakir itu sendiri sudah, rasa butuh yang. Kalau begitu ya ini Tuhan yang aku ajukan padamu. Tapi apa kata beliau? Ya, kata beliau, jadi wa kaifa atawassalu ilaika bima huwa muhalun ayyasila ilaika. Tapi bagaimana Tuhan aku bertawasul kepadamu? Tawasul itu kan perantara, jembatan, penghubung. Namanya itu alat tawasulnya. Nah sekarang alat tawasulku ini mustahil. Ya, mustahil. Wong kefakiran kok dijadikan alat tawasul. Ini kan mustahil Tuhan. Mustahil. Wa muhalun ayyasila ilaika. Mustahil untuk nyambung sampai kepadamu. Bagaimana kefakiran bisa nyambung kepadamu Tuhan? Mustahil Tuhan, katanya. Ya. Lalu am kaifa ashku ilaika hali wa huwa la yakhfa 'alaik. Toh bagaimana kemudian Tuhan? Aku harus mengadukan semua persoalanku ini sekarang. Sedangkan semua persoalanku ini sangat transparan di hadapanmu. Enggak satu pun yang tidak kelihatan, semua tampak. Lalu untuk apa saya mengajukan semua masalah ini? Ini rentetan makom tawakal ya. Rentetan makom tawakal. Jadi Ibnu Athaillah mewakili kita semua dalam mengadukan masalah ini kepada Tuhannya. Nah, sampai kenapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya dirayu-rayu oleh Jibril. Ibrahim, kamu minta bantuanlah pada Tuhan. Berdoa kayak apa kayak supaya diselamatkan dari apinya Namrud ini. Apa kata jawab Nabi Ibrahim? Allah lebih tahu apa yang ku mau. Yang ku mau bukan saya selamat dari api ini, bukan. Ya. Yang aku mau bukan Namrud nanti hancur, bukan. Yang ku mau adalah dia itu sendiri, Allah itu sendiri. Jadi sebenarnya kalimat Nabi Ibrahim ini menggambarkan puncak tawakal. Sekaligus kalau seseorang sudah bisa kayak Nabi Ibrahim,
Allah itu memberi solusi, fahuwa hasbuh, yang sesungguhnya dijamin semuanya, dicukupi semuanya. Gak taunya berubahlah api ini menjadi dingin, sejuk, mendamaikan, dan akhirnya Namrud yang luar biasa itu kalahnya dengan nyamuk. Gitu aja ya. Nyamuk masuk kupingnya itu mati dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah itu disebutkan bahwa ya'lamul wa in tajhad bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengenal yang sir, yang di batin, wa akhfa, yang lebih tersembunyi di dalam batin. Maksudnya apa? Manusia itu sebelum ada intuisi, itu aja. Sebelum itu aja Allah sudah tahu. Apalagi yang sedang muncul di intuisi kita, belum kita ungkapkan, Allah sudah tahu. Jangan sampai kita melihat ini tackle ini, porselen ini, lalu kita anggap Allah baru tahu juga. Enggak. Sebelum kita tahu ini porselen, Allah sudah tahu. Sebelum adanya porselen ini, Allah sudah tahu lebih dulu. Sebelum kita ada alam semesta, Allah juga sudah tahu. Bukan pengetahuan Allah itu berkait dengan wujud setelah alam ini maujud, bukan. Sebelum Allah ini semua ada, Allah sudah tahu. Bagaimana perjalanan ini sudah dikehendaki semua oleh Allah. Nah, kalau ini ada satu peristiwa. Imam Ahmad bin Hambal pernah menegur ahli maksiat. Kata ahli maksiat, kata Imam, kapan kamu tobat? Kamu kok maksiat terus? Kata si ahli maksiat, Allah itu kan maha ampun. Seberapa sih maksiatku dibanding besarnya ampunan Allah? Kata si ahli maksiat ini. Apa jawab Imam Ahmad? Kalau kamu tahu Allah itu maha pengampun, ampunannya lebih besar dari maksiatmu, kamu pasti sudah berhenti maksiat. Ya, itu. Jadi saya dulu pernah nulis, kalau nggak salah, itu tulisan saya lama sekali, sudah kita bukukan dan bukunya sudah nggak terbit lagi. Judulnya Tuhan di Antara Inul dan Gang Doli, gitu ya. Judulnya gitu. Nggak tahu itu buku, pokoknya sudah nggak ada sekarang. Itu buku bestseller dulu. Saya mau dicetak ulang, saya nggak mau. Kalau Inul, saya tulis begitu. Menyadari bahwa dia ditakdirkan oleh Allah untuk ngebor di Jakarta, gitu ya, dan dia tahu ada mission impossible dari Tuhan, dia pasti berhenti ngebor. Saya bilang, dia ngebor terus karena dia nggak tahu ada mission dari Tuhan. Hal yang sama, ya, kita ini contoh misalnya begini. Kenapa kamu gak sholat-sholat gitu ya? Tunggu takdir Tuhan gitu ya. Oh, kamu tahu bahwa sholat itu takdir? Oh ya, kalau kamu tahu sholat itu takdir Tuhan, pasti kamu sholat sekarang. Selama ini kamu anggap sholat itu adalah perbuatanmu sendiri, inimu sendiri, nggak ada keterlibatan Tuhan di balik sholat. Lalu Anda anggap, Anda diam-diam mengatakan, saya nunggu takdir Tuhan. Nah, seperti itu. Ini cara memahami sebenarnya soal tawakal dan ikhtiar yang nggak karuan, itu kayak begitu. Ya. Jadi
apakah kita tidak boleh mengadukan problema-problema kita kepada Tuhan? Ya, sedangkan Tuhan sudah Maha tahu atas semua masalah-masalah kita. Nah, ini ad-du'a al-munajat, ini semua tujuannya apa? Tujuannya agar di dalam diri kita muncul sifat kehambaan, ubudiyah. Di dalam kehambaan ada fakir yang sering saya sebutkan, ada adzullah, hina dina, ada ad-dha'fu, lemah, ada apa ya, al-faqru, adzullah, ad-dha'fu, ad-dha'fu lemah, tak berdaya itu bahasanya, aduh kok lali aku, kebalikannya al-qudrah, al-quwwah. Oke, yang penting 4 hal ini muncul, maka seluruh doa Anda, pengaduan Anda kepada Allah, apakah itu bentuknya munajat maupun doa, dalam rangka mewujudkan ubudiyah, kehambaan, bukan dalam rangka supaya Allah mengikuti kehendak permintaan Anda. Jadi begini loh ya, Allah itu memberi masalah, lalu Anda mengadukan masalah itu kepada Tuhan. Ya, satu orang dengan orang lain berbeda masalahnya. Kenapa aku diberi masalah ini, si B masalahnya itu, si C masalahnya ini? Supaya ketika Anda menghadap kepada Tuhan itu, ini namanya al-ajzu. Al-ajzu, ya, al-ajzu itu tak berdaya tadi. Jadi masing-masing manusia ini menghadap Tuhan dengan kehambaannya, bisa karena kefakirannya, bisa muncul karena hina dinanya, bisa muncul karena dia sedang lemah banget, nggak memiliki kekuatan apa-apa, bisa dia nggak memiliki kemampuan apa-apa. Nah, syukur-syukur ya, manusia menghadap Allah ini dengan semuanya ini total. Itu kehambaan Anda juga total. Aku ini sudah hamba Allah apa belum? Coba dilihat ini indikator-indikator saja. Anda bikin ukuran, aku ini sudah jadi hamba Allah, kayak apa sih kehambaanku? Jangan-jangan aku pagi-pagi memang hambanya Allah, jam 9 hambanya setan gitu ya, malam-malam hambanya gendruwo gitu ya, bisa jadi. Nah ini, jadi itu am kaifa takhibu amali wa yaqad wafadat ilaika, bagaimana seluruh harapanku ini sangsai, tak berarti. Jangan Anda anggap bahwa Anda berharap pada Tuhan itu gak berarti. Berarti semua ya. Allah itu sangat cinta, senang sekali ketika Anda berdoa. Cintanya Allah itu loh yang mahal di balik doa-doa Anda, bukan wujud ijabahnya. Ya, kenapa? Karena doa diperintah oleh Allah. Ijabah kan nggak diperintah, itu selera Anda. Maka tentu
yang menjadi hak Tuhan, hak diminta. Tuhan itu berhak diminta. Itu nilainya sangat agung dibanding selera kita. Itu sedangkan ya seluruh harapanku itulah setelah sampai padamu. Sesuatu yang sampai kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Dan Anda jangan pernah merasa apakah doaku ini sudah sampai kepadamu Tuhan, gitu ya. Jangan pernah mengatakan seperti itu. Ya, itu bikin Anda nanti curiga. Suudzon am kaifala tahsunu ahwali wa ilaika bagaimana kondisi situasi hatiku, batinku tidak bagus Tuhan. Sedangkan nah ini sedangkan wabika qomat wa ilaika. Ini kalimat penting. Wabika qomat wa ilaika. Nah, wabika dan bersamamu, ya, seluruh ini hatiku, batinku sudah bersamamu, ya. Sekarang qomat bangkit Tuhan dan menuju kepadamu. Bagaimana ini semua jadi sia-sia Tuhan? Mustahil sia-sia Tuhan. Ono loh, ya. Jadi hari ini kita ini harus yakin, optimis dengan Allah. Karena semua ini bika bersamamu Allah. Tidak ada yang tidak bersama Allah. Dan semuanya sedang menuju kepada Allah. Bahkan hujan ini kalau Anda tanya, hujan, kamu tiap hari kowe hujan mulu ini kamu ini dari mana? Dia bilang dari Tuhan. Mau kemana? Saya menuju Tuhan. Kata hujan loh. Lu manusia kok gerutuk-gerutuk lari dari Tuhan? Nih. Jadi kita itu bertauhid, iya sudah, iman sudah. Bagaimana praktek iman kita ya? Tasawuf ini. Bertasawuf ini mempraktekkan iman. Kalau nggak kita praktekkan, maka Anda nggak pernah yakin. Iman sudah yakin belum tentu. Hatta ya'tiyakal yakin. Nah, itu sampai kalian yakin betul. Maka tanda yakin itu adalah adanya rasa pelong di hatinya. Pelong hubungannya dengan Allah. Itu jangan sampai hubungan kita dengan Allah ini. Jadi nggak boleh kecewa. Kenapa? Nggak boleh kecewa hidup ini. Kecewa boleh, tapi nggak boleh nemen-nemen. Gitu. Maksudnya gini loh, setiap orang itu di dalam perjalanan ada kekecewaan. Ya. Tetapi Allah menyediakan rumah sakit, namanya puskesmas di setiap apa? Istighfar. Jadi sebuah penderitaan dan kebahagiaan di dunia ini, itu seimbang. Anda diberi kekecewaan, nilai kekecewaan itu misalnya sampai dalam banget 2 meter gitu ya. Gitu ya misalnya. Itu nanti pasti diberi kebahagiaan 2 meter oleh Allah. Dan sebaliknya, kalau Anda diberi kesenangan 2 meter, hati-hati. Ya Allah, jangan tinggi-tinggi. Saya kendalikan saja kesenanganku ini Tuhan. Biar nanti nuncepnya tidak nemen-nemen gitu. Nah, itu ada terus di dalam hidup kita ini. Nah, bagaimana kita ini menarik satu tali keseimbangan antara suka dan duka, kecewa dan bahagia ini? Maka tali itu adalah yang disebut
hablum minallah, hablullah, iktisam bihablillah, gandol saja ya Allah. Ini caramu agar aku memang tak berdaya. Karena manusia ini di dunia ini jarang yang merasa tak berdaya. Sama hitunglah saat Jakarta ini, siapa yang hari ini merasa tak berdaya? Mungkin bisa dihitung. Padahal kita tuh wajib gak berdaya. Kita ini la haula wala quwwata illa billah. Setiap hari, setiap saat, kapan saja. Jangan sampai la haula wala quwwata illa billah kita ini dalam situasi tertentu. Bahaya itu secara spiritual. Wah, berarti saya kalau banyak nggak berdayanya berarti banyak sombongnya saya gitu. Oleh Allah akhirnya dihadapkan satu hal yang kamu ini kok angel mentok, tak suruh nggak berdaya. Sudah tak kasih peristiwa, tak kasih bencana, tak kasih penyakit, supaya nggak berdaya kita, supaya butuh pada Allah. Butuh kita biar nggak kadang-kadang gitu. Nah itu bahkan gitu ya, orang-orang munafik, orang-orang kafir oleh Allah nggak disiksa di dunia, ditunggu. Saking sayangnya Allah pada manusia, tak tunggu, siapa tahu kurang 1 jam kamu ini beriman. Itu loh. Habis itu ya sudah, lah tunggu sampai jelang wafat kok nggak beriman ya sudah, selesai. Ya, jadi sebenarnya ada lagi misalnya syukur, selain istighfar ada syukur. Syukur itu ya syukur. Orang kalau nggak gede syukurnya, maka akan gede juga kekecewaannya. Ya. Alhamdulillah. Jadi nikmat beberapa waktu lalu saya sampaikan, nikmat itu menurut Imam Ghazali ini menarik. Nikmat itu sebenarnya metode. Nikmat itu bukan tujuan, metode. Metodenya Allah supaya nyambung kepada Al-Mun'im, kepada yang pemberi nikmat yaitu Allah. Tapi manusia menganggap nikmat itu tujuan. Akhirnya gerutu-gerutu cari nikmat, maka banyak kecewa dia di sana. Allah memberi nikmat, ini metodeku supaya kamu ketemu aku dengan indah. Ya. Maka tak kasih banyak nikmat. Oleh karena itu Allah menyebut hubungan nikmat ini dengan kata sirat. Sirat itu jalan, bukan tujuan. Siratal ladzina an'amta, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Ya. Jadi oleh karena itu ya yang kita cari sebenarnya kebajikan sajalah, kebaikan, kebajikan, kedekatan kita dengan Tuhan. Ini semua oleh Allah. Jadi kenapa ya takdir ini kok berubah-berubah? Contohnya, ini hari ini enak, besok nggak enak lagi, nggak enak lagi gitu. Ya, ini kenapa sih gitu? Terus forumnya, nuansanya berbeda-beda semua, gitu ya. Kemarin enak lewat jalan ini, nggak enak lewat jalan sana. Besok lusa enaknya lewat jalan yang berbeda. Gitu. Itulah supaya kita mudah kembali kepada Allah dan tidak bosan. Tidak bosan. Oleh karena itu, dalam perubahan hidup ini tidak ada yang pernah berulang. Itu berkali-kali saya sampaikan. Nasi yang kita makan bukan nasi yang sama. Air yang kita minum bukan air yang sama dengan air kemarin. Gak ada yang pernah berulang dalam hidup. Nafas Anda keluar masuk ini
nggak berulang, nafas baru semua, jantung yang baru semua, kedipan mata yang baru semua. Jadi hidup ini menyongsong sesuatu nikmat dari Allah, metodenya Allah menyongsong kita supaya kita kembali kepada Allah. Di depan, di balik ini semua, hai hambaku, ada aku sang pencipta dan pemberi nikmat. Nah, kalau orang masyarakat modern karena terpengaruh oleh pandangan filsafat hedonisme, maka yang disebut tujuan hidup adalah pemuasan nafsu yang disebut nikmat tadi. Dan nikmat itu diterjemahkan dengan sebegitu liberal, ya, yang penting pemuasan sepuas-puasnya dan seterusnya. Akhirnya ya hancur. Apa bedanya dengan binatang kemudian kita ini? Itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang terpenting adalah wa bika wa ilaika wa ilaihi yarji'ul amru. Wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaih. Jadi di Quran ada 3 kata kunci, wa ilaihi yarji'ul amr, ar-rujuk, kembali, ya. Apa itu? Al-umur, semua perkara harus dikembalikan pada Allah. Anda melakukan pengendapan universal sebenarnya ketika mengembalikan semua kepada Allah. Total butuh. Ya sudah, ini seluruh proses ini adalah supaya kita ini kan supaya ibadah. Untuk ibadah ya kembalikan semua kepada Allah. Baru wa tawakkal alaih. Maksudnya di balik proses rujuk pada Allah, ibadah, Anda jangan pernah ragu-ragu dengan misalnya amalku diterima enggak ya, gitu ya, sholatku tadi diterima enggak ya, enggak boleh. Tawakkal alaih, serahkan semua pada Allah. Itu bukan wilayah manusia ngutak-ngutik diterima atau enggak, enggak. Jadi hati kita ini biar merdeka, ya, biar merdeka itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini ada satu doa yang sering dibaca oleh para ulama, para kiai. Jadi doa ini sebenarnya sebagai ekspresi rasa tawakal kita. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya di sini Allahumma inna qasadna hammaka khadi'in walijina bika muntasibin wa bihabli jiwarika mutamassikin. Ya Tuhan, kami sedang menuju kepadamu penuh dengan perlindunganmu dan kami patuh kepadamu. Itu, oh Tuhan, dan di sisimulah kami mengaitkan semua ini. Jangan sampai kita mengaitkan hati kita bukan pada sisi Tuhan, bukan pada Allah, tapi pada makhluk. Oh jangan, itu membuat kita itu terpelanting dari tawakal kita. Kemudian wabihabli jiwarika mutamassikin, dan terus menerus berkait dengan menjadi jiwar itu kan tetanggamu, maksudnya itu
di sisimu mutamasikin berpegang teguh. Maka dulu pernah saya sampaikan hadis Nabi, al-jar qoblad dar. Ya, Nabi pernah bersabda, pilihlah tetangga sebelum pilih rumah. Tapi sekarang lebih banyak orang pilih rumah dibanding pilih tetangga. View-nya, ininya kan gitu ya. Tapi Nabi enggak, pilihlah tetangga dulu, baru kamu pilih rumah di situ. Lingkungan maksudnya, lingkungannya. Karena ketika Anda menempati rumah berarti Anda sedang bermasa depan dengan anak-anak Anda ke depan. Itu berarti butuh lingkungan yang benar-benar membangkitkan suasana spiritual, suasana kependidikan, kebudayaan yang positif ke depan. Baru kamu tentukan rumahmu yang itu makna syar'i begitu. Makna hakiki gimana? Al-jar qoblad dar. Al-jar itu artinya menjadi tetangganya Allah. Itu harus didulukan sebelum memilih ad-dar, memilih surga. Darussalam, surga. Pilihlah Allah dulu baru tentukan surga. Tapi sekarang enggak. Wah, Tuhan nomor sekian Pak, yang penting saya masuk surga dulu. Ada al-jar dulu, qoblad dar, ya kan? Jadi tetangga nih Gusti Allah saya, ya kan? Menjadi muqarrabin maksudnya orang-orang yang ahli taqarrub, baru pilihlah surga. Nanti kayak orang modern tadi, milih rumah dulu, tetangga nomor sekian, akhirnya tetangganya egois semua kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi ma'altofaka bi ma'adimi jahli wa ma'arhamaka ma'arhamaka bi ma'akobihi fi'ali. Oh Tuhan, betapa Engkau ini masih sangat sayang padaku, penuh dengan sayang yang sangat lembut padaku. Dalam kondisi aku sangat-sangat tolol dan bodoh Tuhan. Wa ma'arhamaka bi ma'akobi hifili. Dan betapa kasih-Mu luar biasa padaku, padahal perbuatanku ini buruk Tuhan. Ini apa maknanya? Ya, pertama soal kebodohan. Yang kedua soal perbuatan buruk. Kebodohan itu sumbernya di mana? Kebodohan itu sumbernya adalah nuruti hawa nafsu. Sudah titik sebenarnya. Ini ada profesor, ada ulama, tapi kok nuruti nafsunya, dia tiba-tiba tindakannya bodoh aja, keputusannya bodoh aja. Nah, ketika itulah yang kemudian melahirkan Qobi Hafi Ali, buruknya perbuatanku Tuhan, tapi kok Engkau ini masih sayang aja padaku ya. Nah, jadi ini sebagai satu bentuk penyempurnaan sebenarnya terhadap munajat yang sebelumnya tadi. Kondisiku bagaimana ini, tapi aku ini sebenarnya juga nggak pantas Tuhan. Tapi Engkau ini masih sayang terus padaku. Ya, ini semacam i'tirafnya Abu Nuwas, tetapi dalam versi Ibnu Athaillah yang lebih sufistik, lebih dalam lagi seperti itu. Ilahi ma'altofaka bima adimi jahli itu tadi, ya. Jadi apa, kasih sayang atau kelembuhan, lutfah ya Allah itu ada yang sangat-sangat tersembunyi paling dalam
juga sangat-sangat tampak. Dua-duanya adalah bentuk kasih sayang yang masih engkau pelihara padaku. Nah, wa ma arhamaka bima qabihi fi'ali. Nah, persoalannya ini begini. Ilahi ma aqrabaka minni wa ma ab'adani angka. Ilahi ma arafaka bi famalladhi yahjubuni angka. Oh Tuhan, betapa engkau ini maha dekat padaku dibanding diriku sendiri. Artinya gini, aku ini sangat dekat dengan diriku Tuhan, tapi engkau lebih dekat lagi padaku. Tapi betapa aku sangat-sangat jauh darimu Tuhan. Jadi begini, orang yang merasa jauh dari Tuhan itu adalah awal kesadaran kurba sebenarnya. Ya, kesadaran dekat dengan Tuhan, pintu awalnya adalah Tuhan, aku kok jauh ya darimu, gitu loh ya. Tuhan, aku kok rasanya jauh darimu. Itu sebenarnya Anda sedang dekat, sedang mendekat, sedang dibuka pintu dekat tadi. Itu. Tuhan, betapa engkau sangat sayang padaku. Ma'arafaka bi famalladhi yahjubuni angka. Lalu apalagi yang membuat aku terhijab darimu? Jadi kemustahilan ini oleh Ibnu Athaillah digugat untuk dirinya sendiri. Hai diri, kenapa kamu ini memasuki wilayah-wilayah yang sebenarnya mustahil? Gitu loh ya. Tuhan itu mustahil terhijab, kamu kok merasa terhijab? Dan kamu biarkan dirimu merasa terhijab. Allah itu maha dekat, tapi kamu masih menjauh saja dari Tuhan. Apa bisa kamu menghindar dari Tuhan? Sesuatu yang mustahil kalau kamu menghindar dari Tuhan itu. Tapi kamu tetap. Jadi inilah gambaran-gambaran tentang kurbah, tentang kasih sayang, tentang lutfah. Itu satu rumpun sebenarnya. Kurbah, kedekatan, al-lutfah, kasih sayang, kelembutan, ar-ra'fah, rasa kasihan yang sangat dalam, kemudian ar-rahmah. Ini satu rumpun sifat atau asma Tuhan, ya, yang saling mendukung, bukan saling mendukung, artinya terus, misalnya rahmatnya menonjol bukan berarti ra'fahnya hilang, enggak, gitu. Menonjol itu hanya karena kita menangkap berdasarkan kelemahan dan keterbatasan kita, ya. Misalnya ada orang datang ngasih uang Anda duk, yang Anda lihat dia sebagai orang yang dermawan. Loh, sifat-sifat lain yang mulia dia banyak loh. Cuman karena keterbatasan kita, yang kita lihat dia sang pemberi. Padahal enggak, Allah tetap maha segalanya Allah. Tetap utuh Allah itu. Cuman Allah itu memberi satu kemudahan. Misalnya begini.
Fadhkuruni adzkurkum. Zikirlah kepadaku, aku ingat kepadamu. Zikirlah kepadaku dengan apa? Dengan apa kamu berzikir kepadaku? Oh, aku berzikir dengan taubatku Tuhan, bitaubah. Astagfirullahaladzim. Zikirmu kebetulan astagfirullah. Maka Allah mengingat kita bil maghfirah dengan ampunannya. Maka full ampunan Allah itu menyongsong istighfarmu. Gitu. Ingatlah kepadaku dengan apa? Ini kan keterbatasan kita. Jarang manusia yang ingat utuh. Oh, ingat kepadaku dengan berbagai masail, permasalahan. Maka Allah menakdirkan Anda ad-du'a kan? Kamu ingat dengan aku dengan doamu. Maka aku ingat kepadamu dengan al-ijabah. Ijabah. Gitu. Terus, tapi yang menarik kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Fadhkuruni adzkur. Fadhkuruni bi anta adzkurukum bi ana. Kalau kamu mengingatku dengan totalitas dirimu full, kita ini banyak loh diri kita ini. Datang kepada Allah mak pelek, Allah pun mengingat kita dengan ananya Allah. Nih, aku nih yang datang. Itu. Tapi sampean suka mereteli sendiri kan? Ah, aku tak ingat Tuhan dengan ini besok mau bayar apa gitu. Jadi ya, tapi itu pun dibiarkan oleh Allah. Saking sayangnya Allah, saking latifnya, rofahnya, rahmahnya, dijembari, diajang, ya sudah nggak apa-apa. Siapa tahu kamu datang kepadaku dengan keutuhanmu padaku. Ya mungkin selama hidup, mungkin harus adalah beberapa kali Anda datang kepada Allah dengan keutuhan. Ya, hari ini belum mungkin, lusa juga belum, masih. Siapa tahu minggu depan totalitas diriku oke. Nah, tuh. Saya kira demikian ya.